kenapa? Oke, saya dengar katanya yang kelahiran pertama itu sempat ada prahara ya di rumahnya. Katanya Mbak Riri sempat nggak mau melayani suami Iya, untuk kebutuhan biologisnya. biologisnya. Boleh tahu kenapa? Mungkin karena itu kan kelahiran yang pertama. Jadi yang ada di pikiran saya rasa takut. Takut terjadi apa-apa sama peranakan saya, sama jahitan atau apa. Sampai memang jujur hampir 5 bulanan saya nggak melayani suami. Itu yang menjadi dia geram, dia marah, dia berpikir apalah tentang saya mungkin ya, memancing kemarahannya dia. Saya ribut hebat karena posisi saya saat itu memang tinggal di rumah orang tua, masih tinggal di rumah orang tua. Orang tuanya Saya, suami, oke. orang tua saya. Dia marah, dia segala apa dia bilang, saya nggak mau melayani dia karena udah ada orang lain apalah itu. Padahal kan cuma rasa takut. Sayang, kita udah lama lo nggak berhubungan. Ayo dong. Kamu kenapa sih, Mas? Udah saat tidur. Kok kamu gitu sih? Itu kan kewajiban kamu sebagai seorang istri. Kewajiban. Iya, kewajiban. Aku udah ngelakuin semua kewajiban aku. Apalagi yang kurang? Aku udah urus anak, sediain kau makan. Hah? Aku ini laki-laki. Aku juga butuh kebutuhan biologis. Kamu setiap aku ajak selalu nolak. Ya kan kamu tahu aku habis lahiran. Halah, alasan itu lagi. Lahiran. Udah 5 bulan loh. Selalu saja kamu nolak dengan alasan lahiran. Dah, aku capek. Dasar kamu sendiri nggak tahu diri. Ini ya. Itu buku nikah buat apa? Kok dirobek? Aku mau cerai sama kamu, udah nggak usah cari aku lagi. Saya... Nah, Pak Ustadz nih hukumnya bagaimana nih Pak Ustadz? Sudah pasti kalau saya melihatnya tidak ada komunikasi. Satu, cuma yang ditangkap suami beda, istri pun nggak berani ngomong itu. Nah, kalau seperti itu Pak Ustadz, kalau dalam urusan agama sudah tercatat dosa nggak sih istri nggak mau melayani suami? Jadi gini, kalau istri tidak ada uzur dan alasan syar'i, jadi hadis Nabi mengatakan begini, idza da'ar rajulu imra'atau ila firasi. Apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, tentu maksudnya adalah dalam konteks kebutuhan batini. Kemudian istrinya menolak, maka di penghujung hadis menyatakan malaikat akan malaikat akan menghukumi atau melaknat pada istri itu. Hadis ini harus dibaca tidak dalam makna teks, tapi harus dibaca kontekstual. Jadi kalau tadi masalah Mbak Riri itu sebenarnya masalah komunikasi. Inilah saya kira keawaman medis. Kan itu kan keawaman medis kan. Jadi kapan itu mulai darah nifas? Darah nifas itu adalah darah yang keluar ketika setelah melahirkan itu 40 hari. Berarti 2 bulan, taruhlah misalkan 2 bulan dan seterusnya. Maka suami perlu difahami, suami juga perlu harus memahami gitu, karena kebutuhan seksualitas suami istri itu kan ini harus difahami, ini tidak semata-mata pelampiasan batini saja, tetapi ini adalah bagian dari ibadah. Nabi suatu saat ada salah seorang sahabat bertanya pada Nabi, ya Rasulullah, apakah seorang suami yang mendatangi istrinya itu juga berpahala? Kemudian Rasulullah bertanya, bagaimana pendapatmu kalau ada seorang laki-laki yang mendatangi seorang wanita yang bukan istrinya, apakah dosa, apakah berpahala? Ya dia berdosa karena itu haram ya Rasul. Begitu juga kalau seorang suami mendatangi istrinya kemudian melakukan hubungan itu, maka itu juga berpahala karena itu beribadah. Harus dipahami. Lah kasus Mbak Ri tadi itu karena pada komunikasinya. Ya suami marah bisa difahami emosi karena kebutuhan biologisnya nggak terpenuhi kan sehingga kemudian amarah. Dan ketika istri sanggup melayani tapi tidak melayani dan suami meminta, maka itu berdosa karena pada hadis tadi itu. Jadi saya kira bisa difahami suami marah tadi itu karena konteks tadi itu. Lah yang menjadi persoalan kan ini kan karena ketidakpahaman medis dan tidak adanya komunikasi sehingga akhirnya ketakutan personal pada diri Mbak Riri yang berlebihan. Dan yang berlebihan marahnya adalah menuduh Mbak Riri berselingkuh. Ya, menuduh tadi juga tidak dibenarkan. Orang baru selesai melahirkan selingkuh apa yang dilakukan? Dia di rumah kan nggak ada kan gitu. Ini lebih pada
masalah pemahaman. Karena itulah pentingnya. Nabi kan senantiasa menganjurkan di rumah tangga itu pentingnya komunikasi. Makanya Nabi itu kan sering memanfaatkan media, media rumah atau tempat meja makan itu dengan alas sederhana itu berkomunikasi bersama istri beliau dan anaknya. Itu bagian seringkali masyarakat perkotaan tidak menggunakan media efektif kontak itu. Oke, Mbak Riri kalau boleh tanya, suaminya kerjanya apa? Suami saya itu waktu awal menikah memang papa mertua itu punya mobil angkot. Jadi dia itu bawa mobil angkot papahnya. Terus berapa tahun sampai akhirnya saya dapat anak yang kedua. Anak yang kedua itu tapi mama sudah nggak ada, sudah meninggal, dan kita pindah rumah ngontrak. Dia diajak kerja sama temennya jadi kontraktor lapangan. Di situ dia mulai rezeki kita alhamdulillah. Artinya menafkahi secara lahir bisa lah ya, bisa, ada ya. sudah bisa. Terus sudah tercukupi terus alhamdulillah, pokoknya sudah alhamdulillah. Tapi di situ pula dia mulai merasa yang sudah sanggup, mungkin sudah bisa. Tanpa saya sadari, tanpa saya berpikir dia akan berbuat seperti itu dengan alasan kerjaan. Maksudnya dengan alasan kerjaan, Mah, ayah pulang telat karena dikejar progres harus selesai sekian persen, jadi pulang agak pagi. Mah, ayah pulang telat setiap hari seperti itu. Saya pikir ya mungkin karena memang kerjaan, tapi di luar itu dia selingkuh. Kebetulan mertua itu tinggal di Jogja. Jadi kalau main ke rumah itu nginep, Mas. Nginep sampai papa mertua saya sendiri yang melihat anaknya berubah drastis. Itu yang biasanya kalau ketemu papahnya itu meluk, nyiumin, bahkan kalau udah ada orang tuanya di rumah, saya terlupakan. Tapi cuek. Jadi papahnya langsung nyamperin saya saat saya masak. Dek, kamu kenapa? Saya bilang nggak apa-apa, memang nggak ada apa-apa. Karena saya berpikir berubah sifatnya dia karena memang capek, karena memang faktor kerjaan yang menuntut dia berpikir keras sampai dia harus abaikan saya. Jadi saya jawab nggak apa-apa, Pak, gitu. Terus Papa bilang, enggak, ini ada masalah karena Papa lihat itu bukan anak Papa. Jadi orang tuanya sendiri yang menilai itu ada perubahan dari sifatnya dia gitu, dari kelakuannya dia. Sampai saya berpikir ada apa ya gitu. Terus suatu malam saya dikasih mimpi, Pak Ustadz. Saya dikasih mimpi, saya sedang pakai baju warna ungu. Saya kebetulan suka warna ungu. Saya lagi pakai baju warna ungu. Itu ada perempuan datang. Itu maksa banget. Saya suruh lepas baju yang saya pakai. Saya ingat omongan almarhum mama, kalau misalkan barang yang kita sayang direbut orang, berarti orang yang kita sayang pun direbut orang gitu. Akhirnya suatu malam saya sholat, saya bilang, ya Allah, kalau memang ada apa-apa dalam rumah tanggaku, tunjukkan. Saya minta seperti itu. Allah langsung nunjukin, Mas. Saat itu juga saya tidur, biasanya itu jam 4 subuh saya pasang alarm untuk sekalian sholat subuh. Tapi jam 2.45 itu kayak ada yang teriak di kuping saya, Ri, bangun, gitu. Saya bangun, astagfirullah, saya kesiangan. Saya pikir saya kesiangan. Saya lihat di jam, masih jam 2.45. Begitu saya mau naik lagi ke tempat tidur, tapi muka saya kayak ada yang ngedorong ke arah suami, Pak Ustadz. Di situ terbukti itu yang handphone biasanya ditaruh di dalam sarung bantal, di bawah bantal dia tidur, itu jatuh tergeletak di lantai. Terus saya kayak ada yang nyuruh untuk ambil itu handphone. Saya buka, jadi dia masih posisi di dalam WhatsApp itu, Pak Ustadz, dalam chatan, belum keluar. Rupanya dia mungkin tertidur. Dan di saat saya baca itu yang astagfirullah, yang saya rasanya nggak percaya kalau itu suami saya sampai harus mengeluarkan pujian-pujian segala macam untuk wanita lain. Saya tunggu sampai dia bangun keesokan harinya. Nah, di situ Mbak Riri nanya sama dia, kemudian? Saya masih belum tanya, dia bangun itu agak siang, tiba-tiba dengan enaknya bikinin mie dong, kata dia gitu. Mungkin salah saya, Pak Ustadz,
karena begitu dia minta mie saya langsung naik ke kamar. Saya lempar handphone itu ke mukanya. Saya bilang, ini apa? Gitu. Ri. Oh, kamu di sini. Aku nyariin kamu dari tadi juga. Kamu diajak ngobrol diem aja sih. Bikinin aku mie dong, aku lapar nih. Kamu mau mie? Iya, mie. Ada yang salah. Aku mau makan mie. Loh. Handphone aku kok bisa ada di kamu sih? Kenapa? Kamu kaget? Kaget HP kamu ada di aku? Aku udah tahu semuanya. Aku udah baca semua WA kamu sama selingkuhan kamu. Gak, kamu sama. Kamu ngobrol apaan sih? Aku nggak paham. Aku mau cerai. Terserah. Aku mau cerai sama kamu, Mas. Serah.